Oke, tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini aku bakal lanjutin pembahasan soal untuk PR sistem terbuka untuk soal yang punya aku ya. Jadi mungkin setiap orang bakal memiliki soal yang berbeda-beda, bisa berbeda di angka ataupun yang lainnya. Oke, aku akan bahas soal ini, yaitu sebuah mesin uap menggunakan turbin ditunjukkan pada gambar. Oke, ada uap dan turbin. Tangki boiler memiliki volume 150 liter dan awalnya berisi cairan jenuh dengan jumlah uap yang sangat kecil pada 100 kPa. Kalor kemudian ditambah oleh pembakar. Regulator tekanan yang menjaga tekanan konstan tidak terbuka sebelum tekanan boiler mencapai 600 kPa. Uap jenuh memasuki turbin pada 600 kPa dan dibuang ke atmosfer sebagai uap jenuh pada 100 kPa. Pembakaran ini dimatikan ketika tidak ada lagi fasa cairan di dalam ketel. Cari kerja turbin total dan perpindahan kalor total ke boiler untuk proses ini. Baik. Oke, karena dibilangnya kita bakal nyari kerja turbin dan perpindahan kalor, maka bagusnya kita akan menggunakan hukum termodinamika yang pertama. Jadi untuk cara pengerjaan ini, aku bakal mengikuti cara pengerjaan dari PR ini, gitu ya. Jadi pertama aku akan mencari dahulu yaitu sistemnya. Ya, jadi sistem dia bakal termasuk sistem yang terbuka. Ya, kenapa terbuka? Sudah jelas. Ada massa yang keluar di sini. Ya, jelas terbuka dong, ya kan? Lalu dia termasuk proses apa? Nah, prosesnya agak berbeda. Kita perlu analisis, dia ini termasuk proses apa? Kita lihat, tangki boiler itu tuh prosesnya akan mengalami proses non-tuna. Kenapa begitu? Karena kalor memberikan panas kepada si tangki. Tangki merubah cairan menjadi uap. Uap akan keluar melalui regulator tekanan ini. Ya, jadi ketika melewati regulator tekanan ini, dia akan melewati turbin. Jadi uap ini bakal berkurang terus nih di dalam tangki sampai akhirnya habis. Atau di soal sampai dia berubah menjadi uap seluruhnya. Maka kan terjadi perubahan massa udara dalam itu, sehingga dia termasuk non tuna. Oke, non tuna. Namun, ketika dimasukkan ke turbin, uap udara yang masuk ke turbin tadi, itu masuk ke dalam. Ya, terus keluar pada masa ini. Nah, karena dia masuk dan keluar, masuknya sama, keluarnya juga harus sama di sini. Sehingga karena masuk dan keluarnya itu sama, kita bisa buat kalau tidak ada terjadi perubahan massa di sini. Karena yang masuknya sama, keluarnya juga sama dong, gitu. Makanya delta M-nya itu bakal tidak ada. Nah, ini nggak ada ya, ini nggak tahu kenapa ada. Ya pokoknya intinya gitu. Jadi ada yang masuk, ketika ada yang masuk, ya masuk keluar, maka dia akan sama. Sehingga ini adalah proses non tuna dan tuna. Jadi non tunanya pada tangki boiler dan tunanya pada turbin. Gitu. Nah, kita akan menggunakan tabel substansi uap ya. Kita akan yang menggunakan yang uap. Ya atau ya kita akan menggunakan yang saturated water gitu ya. Saturated water. Oke, seperti itu. Nah, lanjut kita akan menggunakan asumsi bahwasannya asumsi standar ya delta EK-nya spesifiknya itu mendekati nol dan delta F-nya juga mendekati nol. Oke, nah di sini baru kita mulai pengerjaan soal. Yang pertama kita akan menggunakan kita akan meninjau ya, tinjau volume kontrol dari tangki boiler ya. Jadi tangki boilernya akan kita jadikan sebagai volume kontrol. Nah, seperti ini. Jadi ini tangkinya, ini apanya? Seperti ini. Ini valve-nya. Ya. Nah, ini tangkinya. Sini. Ya, terus ada kalor yang diberikan di sini. Gitu. Nah, karena ada kalor yang diberikan di sini, ini kan ada cairan nih. Cairan dan uap. Dan uap. Nah, gitu. Kasusnya seperti ini. Oke. Nah, untuk volume kontrol ini, itu termasuk proses di bawah aja deh. Proses aliran
non tuna ya. Dijelas aliran non tuna. Kenapa terjadi perubahan massa dari si sistem ini gitu. Oke. Karena dia berubah dari cairan ke uap, uapnya keluar gitu. Ya. Nah, karena gitu kita akan memenuhi persamaan kekekalan massa. Kekekalan massa. Ya, yaitu total massa yang masuk dikurangi massa yang keluar terus sama dengan massa akhir kurangi massa awal. Ya dong, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, massa yang masuk nggak ada kan? Ada nggak yang masuk ke cairan? Yo, nggak ada. Karena nggak ada massa yang masuk ke cairan, maka MI-nya jelas nol di sini. Tapi ME-nya ada. Kenapa? Karena uap ini bakal keluar dari tangki melewati valve dan akhirnya masuk ke turbin. Sehingga ME-nya ada. Tapi ME-nya nol nol. Ini nol dikurangi ME terus sama dengan M2 dikurangi M1. Atau ME-nya adalah M1 dikurangi dengan M2. Nah, ini untuk volume kontrol yang tangki boiler seperti ini. Nah, terus kita akan lihat persamaan persamaan hukum apa persamaan hukum termodinamikanya. Termodinamika satu k satu. Ya, kita akan menggunakan persamaan hukum termodinamika satu untuk yang ini. Oke. Nah, gimana nya? Kenapa kita perlu mencari ini? Karena dia nanya ini, yaitu kalor total ke boiler gitu. Karena dia nyari kalor total ke boiler, boiler itu ini kan ada kalor nih, panas diberikan kepada boiler. Ini kita cari berapa? Q-nya. Nah, kita akan gunakan persamaan yang non tuna. Persamaan non tuna itu apa? Boki min W ditambah dengan MI HI dikurangi ME HE itu sama dengan M2 U2 dikurangi M1 kali U1. Titik. Nah, karena MI-nya nggak ada, ya ini jelas nol. Ya dong. Dan di sini tidak ada usaha yang terjadi. Loh, kenapa nggak ada usaha yang terjadi? Karena kita menjadikan tangki sebagai volume kontrol. Tangki di sini tidak mengalami pembesaran volume. Ya tangkinya gitu-gitu aja kan. Yang berubah di sini adalah dalaman dari si tangki, bukan volumenya. Volume tangki ya segitu-segitu aja. Jadi nggak ada terjadi usaha di situ. Ya udah, kita sini nol. Oke. Sehingga kita bisa dapat buah q-nya adalah ME kali HE ditambah dengan M2 kali U2 dikurangi dengan M1 kali U1. Nah, ini yang kita pakai persamaan ini. Ini juga. Oke. Setelah itu, kita akan menghitung keadaan awal, yaitu keadaan awal boiler. Keadaan awal tangki boiler. Nah, pertama, kita akan melihat dulu tekanan. Ya. Tekanan, kasih tahu tekanan, yaitu P1 itu sama dengan 100 kPa. Ya, ada soal ya. Oke, 100 kPa sudah. Lalu, volume boiler, dikasih tahu, ya kan? Yaitu sebesar P1-nya adalah di 0,15 meter pangkat 3. Konversi aja ya, yang ini 150 liter ke meter pangkat 3. Ya, gampang lah itu. Nah, terus kita lihat fasanya. Fasa dari si fasa awal ya. Nah, fasa awal boiler ini akan termasuk campuran. Ya, loh kenapa campuran? Kita lihat deh soal. Soal dibilang ini. Awalnya berisi cairan jenuh dengan jumlah uap yang sangat kecil. Jumlah uap yang sangat kecil. Berarti ketika ada uap dan ada cairan jenuh di sana, cairan jenuh dan uap ada di sana, berarti itu termasuk campuran gitu. Namun dengan uap sangat dikit, sangat sedikit. Ya, karena uapnya sangat sedikit, maka yang terjadi adalah sorry, sebentar. Nah, oke. Jika karena uapnya sangat sedikit, kualitas kualitas uapnya bakal gimana?
kualitas uap air atau X itu bakal mendekati 0. Jadi X-nya bakal mendekati 0 di sini kasusnya. Nah, karena kita tahu dia suatu campuran, dia jelas campuran, kita bisa anggap dia sebagai saturated water. Saturated water. Maka dari itu kita buka tabel saturated. Ayo kita buka tabel saturated. Nah, jadi ini kita bahas yang lain. Nah, saturated water berarti yang ini di halaman 860. Nah, tapi kita akan menggunakan yang pressure table karena kita yang dikasih tahu kan tekanan ya. Kita lebih enak langsung pakai yang tekanan. Oke, udah. Oh, sorry. Sebentar. Oke. Nah, berarti 860 kita buka. 860. Nah, ini dia. 890 untuk 100 kPa. Terus 100 kPa itu punya, kita nyari apa? Kita nyari fluid ya, campuran. Nah, karena dibilangnya tadi uap jenuh itu sangat apa ya? Sangat apa ya? Uap jenuh itu sangat sedikit. Jadi itu hampir isi dari tangki itu adalah air gitu. Karena air kita mencari volume spesifik dari si saturated liquid. Ya, kita lihat yang 100 itu ini ya. Ini 100. Nah, dia tuh punya fluida sebesar 0,01043. Atau bukan fluida, tapi volume spesifiknya itu. Kita ambil yang liquid karena si tangki bisa dianggap sebagai atau full dengan air saja gitu. Oke, maka kita akan kembali ke soal volume spesifiknya. Sudah dapat volume spesifik. Ya, itu adalah V1 kecil ya berarti. Itu adalah 0,1043. 1043 gitu. Meter pangkat 3 per kilogram. Oke, sudah dapat di volume spesifiknya. Terus, dari sini kita bisa dapat dong massa. Massa awalnya atau M1 itu kita bisa gunakan persamaan ini. Bahwa volume awalnya dibagi dengan si volume spesifik. Ya, volumenya itu ya si boiler tadi. Itu 0,15 dibagi dengan 0,001043. Itu adalah, kalau kita bagi, kita dapat 143,8159 kilogram. Oke, kita dapat massa dari massa keadaan awal tangki boiler. Ini aku buat ini. Nah, oke, selesai nih. Kita dapat massa awalnya nih. Terus kita bisa cari energi dalamnya. Energi dalam atau U1. U1 kita buka lagi tabel di 100 kPa. Yaitu di 417,40. Kita ambil yang VIDA. Oke, berarti ini 417,40 kilojoule per kilogram. Oke, selesai. Keadaan awal boiler selesai. Nah, kita tinjau keadaan akhir boiler. Oke, keadaan akhir boiler. Nah, di saat keadaan akhir, nah itu tuh ini. Perhatikan di sana. Regulator karena menjaga tekanan konstan tidak terbuka sebelum tekanan boiler mencapai 600 kPa. Uap jenuh memasuki turbin pada 600 kPa dan dibuang ke atmosfer. Pembakaran dimati ketika tidak ada lagi fasa cairan di dalam kettle. Berarti akhir darinya itu terjadi pada saat tidak ada lagi fasa cairan. Jadi semua yang di dalam itu sudah berubah menjadi uap. Ya, ya berarti inilah sudah menjadi uap. Menjadi uap. Oke, karena dia sudah menjadi uap, kita akan cari pertama tekanan dahulu. Tekanan yaitu P2. P2-nya adalah 600 kPa. Ya, 600 kPa. Terus kita akan cari fasanya dahulu. Fasa eh, fasa fasa akhir ya sebetulnya. Fasa akhir. Nah, fasa akhirnya bakal jadi apa?
dia bakal menjadi uap jenuh. Kenapa uap jenuh? Karena ini, ketika ini tidak ada lagi fasa cairan dalam ketok. Jadi eh, semua yang terpanaskan ini akan berubah menjadi uap jenuh. Jadi kan fasanya dari cairan tadi menjadi campuran, terus baru berubah ke uap jenuh. Nah, dari uap jenuh baru jadi superheated nantinya. Nah, itu makanya pada kasus ini dia bakal jadi uap jenuh. Karena dia sudah full jadi uap semua. Oke. Karena dia uap jenuh, udah. Kita bisa cari volume spesifik. Volume spesifik. Spesifik. Atau V2-nya yang kita cari. Itu sama dengan kita buka di 600 kPa. 600 kPa. Mana dia nih? 600 kPa. Nah, ini yang fluida. Nah, karena kita tuh tahu dia udah berubah jadi gas semua, ya, udah jadi uap, berarti kita nggak perlu yang fluida. Kita ambil yang gas, yaitu V gasnya, yaitu di 0,31560. Ya ini 0,315. Kita ambil yang gas ya. 0,31560 meter pangkat 3 per kilogram gitu. Kalau speknya udah, terus kita akan cari masanya. Energi dalam dulu deh. Energi dalam, lihat sekalian. Energi dalam yaitu U2. U2-nya itu adalah ke tabel. Ya, dan yang ya sama. Kita energi dalamnya juga ngambil yang gas ya. Jadi jangan yang ini. Ini evaporasi ya. Ini yang ambil yang UG. Evaporasi itu adalah selisih dari saturasi yang gas dikurangi saturasi yang volume, yang fluida. Jadi ambil yang UG. Nah, yang UG itu punya nilai di 2566,8. Ya, ini. Ya, 2566,8. 2566,8 kilojoule per kilogram. Oke, kita dapat dong masa M2. Masa akhir ya, M2 itu sama dengan apa? Volume dari si boiler dibagi dengan 2. Volume spesifik pada keadaan akhir. Yaitu 0,15 dibagi dengan 0,3156. Sip. Ini dapat hasilnya adalah berapa ya guys? Oh, 0,47. 0,4752 475285 kilogram. Nah, dapat ya. Selesai deh. Oke, kita akan lihat berapa. Oke, sip. Kita selesai untuk keadaan akhir boiler. Nah, sekarang kita akan tinjau lagi untuk keadaan, oh bukan, kita akan tinjau eh, identitas atau kayak lebih ke tinjau fasa, tinjau fasa air yang keluar tangki. Jadi setelah dipanasin kan ada uap ya. Nah, uap ini keluar gitu. Nah, uap yang keluar ini kita akan tinjau apakah fasanya apa nih? Fasanya apa nih? Fasanya sama. Dia bakal uap jenuh. Karena kan dibilang di soal ya. Kalau yang keluar dari tangki itulah uap jenuh. Lihat aja di soal ini. Mana nih? Uap jenuh memasuki turbin. Berarti kan itu setelah melewati regulator tekanan kan, atau setelah melewati pipa ini kan. Ya itu termasuk uap jenuh dong gitu. Makanya fasanya itu uap jenuh. Nah, terus kita bisa cari massa air yang keluar dari tangki. Yaitu ME, ya kan? ME-nya yang kita pakai lagi rumus yang tadi. ME itu apa? M1 kurang M2. M1-nya itu ini di 143 ini. Ya, ini aku copy aja. Oh, nggak usah deh. Itu ME-nya itu adalah M1. Masa awalnya itu dikurangi dengan masa akhirnya. Berarti ini adalah 143 di 143,8159 0,8159 dikurangi dengan M2-nya. M2-nya adalah berapa tuh M2-nya? M2-nya di 0,47. 0,47522. Ya.
Ya, dari hasil hitunganku, aku dapat ME-nya adalah 142,9063 kilogram. Ini aku pakai angka yang cukup, yang tadi ya, aku semuanya aku pakai gitu. Gitu. Nah, kalau bisa lihat itu tuh perubahannya cukup kecil. Ya, cuman ya segitu doang sih. Gak banyak banget. Nah, jadi hampir semua air yang di dalam tangki itu dikeluarkan dan menuju tepi. Nah, karena dapat ME-nya, ya kita tinggal cari aja HE-nya atau entalpi air. Entalpi air yang keluar. Dari mana kita lihat? Kita akan lihat dari tekanan. Kita tahu tekanannya berapa yang keluar itu adalah 600 kan. Yang sini. Air jadi regulator tekanan yang menjaga tekanan konstan. Jadi selama di sini tuh selama di pipa nih tekanannya konstan terus tuh sebesar 600 kPa. Berarti selama yang keluar itu bakal memiliki tekanan di 600 kPa ya. Ini PE-nya. Karena 600 kPa dan dia jelas dia uap jenuh, kita cukup lihat di tabel. Bukan 600 kPa, ambil tabel yaitu 2566,8 lagi kan. Oh, bukan. Tapi dia udah masuk ke entalpi. Kalau entalpi berarti ini. Itu 2756,2 untuk yang 600 kPa. Ya, 2756 terus 56,2 kilojoule per kilogram. Oke, selesai. Nah, karena kita dapat HE-nya, ME-nya dapat M1, U2, U2, M1, dan U1-nya, dan ya kita juga dapat W-nya kan. W nggak ada. Nah, kita dapat Q-nya, maka Q Q-nya jadi Q sama dengan apa tuh? Rumusnya ME kali HE. Berarti ME kali HE terus ditambah dengan M2 kali U2 kurangi M1 kali U1. Ya, so gitu deh. Nah, lanjut. Berarti ME-nya itu 142 142,906365 yang sebenarnya nggak usah sebanyak ini sih angkanya tapi ya udahlah 27.756,2 ditambah dengan M2-nya ya M2-nya itu 0,47 0,4752 5285 5285 U2-nya itu adalah 2566 2566,8 ya dikurangi dengan M1-nya itu 143 kelibat 143,81 5915 5915 dikalikan dengan saat ini ya maaf guys 417,4 417,4 ya hitung sendiri dapat lakinya sekitar ini 335,069695605 gitu kilojoule plus nandain dia kemasukan atau mendapat tambahan kalor gitu ya sesuai lah dengan boiler yang mendapat tambahan kalor gitu. Oke, selesai untuk kasus yang tangki boiler itu baru tangki boiler. Kita belum masuk yang turbin. Nah, saat ini baru kita tinjau volume kontrol, tinjau volume kontrol atau kontrol volume sih lebih tepatnya. Kontrol turbin ya, turbin. Berarti kan turbin gini. Ini ada saluran masuknya ke turbin. Ini apanya yang keluar. Nih. Nah, gitu. Ya, turbin seperti ini. Lalu ada yang masuk nih. Ada yang masuk. Nah, ini aku sebut sebagai MI yang masuk ya. Ada yang masuk ke turbin dan ada yang keluar dari turbin, yaitu ME. Ya, jadi ada ini uap yang masuk ke turbin dan keluar juga ME. Nah, pertama kita akan tinjau ini termasuk aliran apa? Dia termasuk aliran tuna. Ya, kenapa tuna? Karena
Yang masuk dan yang keluar itu sama. Jadi delta M-nya tidak ada penambahan atau tidak ada pengurangan dari si massa di dalam turbin gitu. Ya udah samain terus gitu. Nah, itu bisa kita buktikan dari persamaan kekekalan massa. Nah, massa. Nah, persamaan kekekalan massa yaitu yang masuk dikurangi yang keluar sama dengan massa akhir kurangi massa awal, ya kan? Karena yang masuknya ada MI tersebut dan yang keluarnya ada ME tersebut. Nah, tapi di turbin ini tidak ada kebocoran. Jadi yang masuk itu akan keluar sama gitu. Jadi ya ini bakal nol. Yang nyebabin bahwa MI itu sama dengan ME. Gitu. Nah, lantas karena itu kita bisa menggunakan persamaan persamaan hukum termodinamika ke satu, tapi untuk yang tuna. Kalau kasusnya yang tuna, kalian bisa langsung gunakan rumus ini bahwa Q min W ya itu sama dengan itu ditambah dengan MI HI dikurangi dengan ME HE sama dengan nol. Jadi tidak ada M2U2-nya gitu. Karena jelas M2U2-nya itu sama apa pada kasus tuna itu jelas kalau tidak ada perubahan energi dalamnya atau delta E-nya enggak ada. Ya gitu. Sehingga ya seperti ini. Kita akan gunakan persamaan ini. Tidak ada M2U2 dan M1U1-nya. Gitu untuk yang tuna ya. Nah, kasus yang tadi itu yang untuk non tuna ini non tuna ya. Non tuna. Kalau non tuna langsung pakai rumus ini. Gitu. Nah, selesai nih. Tapi biasanya eh untuk turbin itu tuh kita bisa anggap ini adiabatis. Karena adiabatis ini bakal nol. Gitu. Jadi kita dapat bahwa W-nya W usaha turbinnya itu bakal jadi ME HE dikurangi HI. Gitu. Oh, terbalik aku. HI H min HE. HI min HE. Gitu. Ya, karena terbalik ya. Gitu. Nah, kenapa? Ya, karena MI sama ME-nya kan sama, ya kan? Ya udah, kubah aja ME salah satu ini. Boleh aja. Oke, ini adalah usaha turbinnya. Ini kita cari. Ya, kita lihat aja. Kita akan lihat yang keadaan masuk turbin. Jadi, keadaan masuk turbin. Apa yang masuk dari turbin? Itu adalah uap kan? Uap dari si boiler. Pertama, kita akan tengok dari tekanan dulu. Tekanan. Tekanan. Ya, atau PI-nya. PI-nya itu adalah di 600 kPa kan? Dari soal bisa kita baca. Terus ada fasanya. Fasa dari yang masuk itu termasuk uap jenuh. Ya, sesuai soal ya kan? Uap jenuh. Karena uap jenuh, kita bisa dapatin melalui tabel saturasi. Ya, dari tabel saturasi, kita bisa dapat bahwa eh, HI-nya berapa? Atau entalpi awalnya itu 600 kPa kan? 600 kPa kita bakal pakai ini. Yaitu di 2756,2 lagi. 2756,2 kilojoule per kilogram. Untuk yang 600 kPa. Karena dia uap jenuh ya. Karena uap jenuh dia pasti saturated. Ya cukup langsung aja. Oke. Karena kita dapat ini. Lantas. Oke, dapat. Nah, kita cari ini. Massa yang masuk turbin. Jadi yang masuk turbin itu berapa? Ya jelas ya, massa yang masuk turbin itu adalah massa yang keluar dari si boiler. Yaitu yang ini. Ini. Berarti itu sama. Ya, jadi MI-nya itu bakal sama dengan 142,906. 142,906 berapa ini? 906 3065. 3065. Ya, logikanya gini aja. Ya, boiler yang udah manasin, uapnya naik ke atas, yang masuk turbin dong, ya kan? Gitu. Ya udah, MI-nya segini. Selesai. Terus kita tinjau yang keadaan
keluar turbin. Di soal bilang ya, kalau misalnya yang keluar turbin itu punya ini. Pembakar dimatikan ketika, oh ini, memasuki turbin 600 kPa dan dibuang ke atmosfer sebagai uap jenuh. Uap jenuh, berarti fasanya jelas uap jenuh yang keluar kan. Sebesar 100 kPa. Berarti sama kayak tadi, kita akan cari tekanan dahulu. Opsi. Tekanan, nan itu adalah P yang keluar, itu adalah 100 kPa. Ya. Terus dia fasanya termasuk apa? Uap jenuh. Karena uap jenuh, ya kayak tadi lagi. Ya. Kita akan cari energi dalamnya, yaitu HE-nya yang keluar ya. Jadi yang keluar aku lambangin dengan HE. Ikut dari weight. Nah, karena ada 100 kPa, ya, tuh nih 100 kPa-nya. Ini 100 kPa di sini, aku boldin. Kita cari HE-nya berapa. HE-nya adalah yang 2675. Karena dia uap jenuh. Uap. Jadi kita ambil yang saturasi yang vapor. Gitu. Itu 2675. 2675,0 kilojoule per kilogram. Oh iya, pas kah? Ya, koma nol. Oke, sip. Selesai. Dah, sip. Ya udah dapat kita HE kita dapat, HI kita dapat, dapat ada usahanya. Maka usahanya adalah, maka usaha adalah W sama dengan ME-nya apa? MI-nya. MI sama dengan ME kan? Ya, langsung aja. Berarti ini 142,9063065. Ya, kali ini 2000. Tolong. 142 ya benar. Ya, 142 pas. Itu di HI-nya ya. HI-nya berarti duluan ya. HI-nya itu 2756, 2700, 2756, 56,2. Ya, dikurangi dengan 2675. Ya, selesaikan, hitung sendiri. Bisa lah. 11,518 megajoule. Gitu. Ini adalah usaha dari tepung. Oke. Jadi sekian untuk pembahasan PR yang ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang koreksi, bisa sampaikan ke aku langsung. Oke, makasih guys.